Keluarga Juliana Marins, turis asal Brazil yang tewas di Gunung Rinjani ini berencana akan menempuh hukum internasional. Rencana ini pun didukung oleh pemerintah Brazil yang membuka opsi membawa ke Komisi Antar Amerika untuk HAM jika ada indikasi kelalaian dari pihak Indonesia. Lantas bagaimana respon pemerintah Indonesia atas gugatan ini dan bagaimana pula langkah yang akan diambil oleh pemerintah? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada satu narasumber saya akan perkenalkan. Ini ada Pak Umbu Kambunang Rudianto selaku anggota Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Pak Umbu. Selamat malam. Sehat? Sehat selalu. Oke. Ya. Selain Pak Umbu juga kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI Prof. Hikmahanto Juwana yang nanti juga kita akan coba perbaiki dan menunggu kehadiran melalui sambungan virtual Zoom. Baik, selain itu juga terhubung pemirsa bersama kami ada Hafid. Selamat malam Pak Hafid. Malam Mbak. Oke, Pak Hafid ini adalah tim SAR yang melakukan proses evakuasi terhadap Juliana Marins. Kita pertama-tama dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Pak Hafid. Pak Hafid, kami ingin tahu Pak kronologis ketika melakukan proses evakuasi terhadap Juliana Marins ini seperti apa laporan yang diterima awal oleh tim SAR dan sampai berhasil melakukan evakuasi terhadap Juliana Marins. Ya, terima kasih. Kita dapat info awal itu hari Sabtu jam 09.30. Wilayah kita itu kan ada pos SAR Kayangan, terus pos SAR Bima. Lah kita itu kan terdekat sama pos SAR Kayangan dengan Gunung Rinjani. Dari pos SAR Kayangan itu yang menerima info lebih dahulu, saya monitor yang di kantor. Habis itu kekuatannya kurang, kita dorong, kita jadi tim 2 pendukung. Ada 2 pos SAR Kayangan dari Basarnas dan unit SAR Lombok Timur itu dari potensi kita. Itu sudah bergerak sampai sana itu jam 6:30 malam, langsung pencarian. Dari situ langsung kita nerbangin drone thermal. Pencarian dari situ kita tidak menemukan suhu tubuh yang 1 orang itu lagi. Sampai tim potensi kita itu di situ bermalam, tidak terekspos Bang Samsul itu. Yang pertama kali turun di 150, nggak ada di situ yang sesuai video. Sampai paginya Bang Samsul baru nyari lagi, nggak ada, naik pas hari Minggu kan. Sampai malam itu Mbak, sampai nggak naik lagi, tidur di situ. Drone sambil mantau, oke balik. Saya jalan hari Sabtu juga, saya nyampe di pos 2 malam bersamaan Brimob 11 orang. Dari situ kita lanjut besok pagi itu kita langsung mengakses ke LKP. Karena perjalanan malam kita tidak memungkinkan dengan kabut. Dikarenakan di situ juga ada lereng sebelah kirinya. Khawatirkan kita nanti malah membahayakan kita sendiri. Minggu nyampe LKP, lokasi kejadian TKM, tempat kejadian musibah. Minggu kita mencoba menaikkan drone lagi, cuman sebentar karena kabutnya sangat amat sulit. Akhirnya menggunakan drone punya wisatawan, tidak tembus juga. Kita menunggu kabut, malah jadi hujan hari Minggu.
Akhirnya kita memutuskan, oke, kita turun. Kita bermusyawarah lagi, diskusi lagi, briefing, rencana buat besok. Kita siapkan peralatan, semua clear. Baru hari Senin itu 07.05 survivor sudah terlihat di atas batu yang paling besar di terasan 2. Secara tidak langsung, Juliana jatuh 2 kali. Pertama di teras 1, habis itu di teras kedua. Di teras 1 itu memang pasir, habis tebingan itu slope itu kemiringan. Dari situ dia masih bertahan. Tapi semenjak 07 06.30 dini waktu Indonesia Tengah, tim kita itu sudah turun. Dari situ tidak ada ditemukan. Kita kembali lagi ke hari Senin, hari ketiga, survivor sudah ditemukan. Langsung saya turun, mengakses di situ sambil mempelajari kontur strukturnya di situ. 400 sama Zarqawi saya turun, dan di safety officer-nya dengan Bang Lanus dan kawan-kawan, tim semua turun. 200 kurang, saya nyambung lagi 400 saya di situ akhirnya membaca sikon di 400 itu. Oke, kita putuskan naik lagi. Naik, kita briefing lagi, peralatan nggak kita bongkar, cuman kita taruh di sebelah gitu aja, turun. Karena kan sudah ditutup sama TNGR, karena mengganggu akses lalu lalangnya aktivitas kita. Hari Selasa, clear, cuaca mendukung, kita perhitungkan jam sekian kita akan turun, jam sekian kita akan menggunakan angkor, dan memikirkan cara turunnya, dengan cara apa nanti kita akan menaikkannya, sampai kita merencanakan itu 3 plan, 3 rencana A, B, C. Rencana A sampai itu kita akan menuruni jurang curam, nanti ketemunya akan di di Segaran Anak. Rencana B, si Juliana itu nanti akan kita offering. Kita sudah ngakses hari Selasa itu. Karena kan saya yang dipercaya mewakili dari pemerintahan, dan saya diberi tanggung jawab untuk membawa tim Seru 2 di terasan 2 itu dengan 7 orang dengan saya bagi 1 di atas untuk sistem liftingnya, terus di bawah berempat, saya, Bang Samsul, Bang Agam, sama Bang Tio. Dari situ kita saya nyampe dulu kan, memastikan sudah pasti jalur fit, angkor aman, clear, kita komunikasi sama atas. Dari situ saya turun, saya sudah nyampe, saya cek Juliana, sudah tidak ada pergerakan lagi, dengan kondisi patah tulang, ada yang kepalanya yang pecah karena di situ ada bebatuan yang ada darahnya, sepatunya terlepas, kalungnya terlepas. Akhirnya Bang Tio turun, nyangkut di pepohonan. Saya bilang, patahin aja Bang, tadi saya lewatin aja, itu Bang Tio. Akhirnya ketiga Bang Samsul, keempat Bang Agam sambil bawa tandu sketnya. Dari situ kita diskusi nyampe, gimana kita packing sekarang? Kalau kita packing sekarang, kita nggak akan makan karena kita nanti akan terkontaminasi. Oke, besok
Berarti kita packing selesai. Hari Rabu kita packing pagi, kita koordinasi sama terasan 2. Kita kan ada di teras 3 di bawah sendiri. Teras 2 gimana kekuatan? Oke. Bang Tio naik duluan. Si survivor kita pinggirin dulu dari tebing. Karena kan kita nyambung dari 400 itu ke 200. 590 menyimpulkan 600. Habis itu naik dengan mechanical ascent, naik sendiri-sendiri karena nggak mungkin di terasan 2 itu menarik 4 orang itu. Ya, Pak Hafid, ini dari penjelasan Anda kami bisa membayangkan betapa sulitnya begitu proses pencarian maupun evakuasi untuk bisa menemukan dan juga mengevakuasi Juliana Marines ini. Tapi ditahan dulu Pak Hafid karena kita ingin mendengar begitu respon dari DPR RI setelah mendengar cerita dari Pak Hafid proses evakuasi yang sedemikian rupa sulit begitu dilakukan oleh tim SAR dan juga tim-tim lainnya. Tapi ternyata masih ada kekecewaan juga Pak dari masyarakat Brazil. Ini seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya komunikasi atau keberatan dari warga antara bangsa ya, antar negara itu sebenarnya hal yang lumrah terjadi. Bukan saya masalah hukum, masalah ada kematian, masalah ekonomi, sosial, budaya, banyak komunikasi yang dibangun. Tapi tentang perkara ini, kalau kita melihat tadi penjelasan betapa sulit, kadang-kadang alam punya kesulitan sampai 200 meter dalamnya, betapa sulit kabut lagi. Tim SAR sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong, gitu kan. Tapi kalau terjadi meninggal, kalau terus keluarga mau menggugat atau meminta pertanggungjawaban, itu sebenarnya hal yang wajar, itu hak mereka. Tetapi dalam hal ini sekarang kan masih merupakan isu, ya, berita, belum ada kebenarannya. Tetapi kalau hal itu terjadi, ada ruang-ruang komunikasi antar negara yang bisa dipakai. Misalnya mereka melakukan pengaduan ke Komnas HAM di negara mereka, atau di Kementerian Luar Negeri, atau di kedutaan besar mereka, Indonesia ada di sana, bisa melakukan komunikasi antar kementerian untuk menjelaskan keinginan atau mempertanyakan sesuatu. Dengan adanya isu begini ya, ini merupakan bagus juga supaya pemerintah dalam hal ini kepolisian kan bisa melakukan olah TKP, olah tempat kejadian musibah tersebut, bisa melakukan autopsi dan lain-lain, gitu. Jadi jika seandainya ada pertanyaan atau sampai ada gugatan ke Mahkamah Internasional, maka pemerintah bisa menyiapkan argumen-argumen tersebut lewat Kementerian Luar Negeri yang dibantu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan menunjuk pengacara negara, dalam ini jaksa penuntut umum bisa, atau menunjuk jaksa profesional. Begitu kira-kira. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai implikasi jika memang ini dilaporkan begitu ke hukum internasional dan prosesnya seperti apa kepada Prof. Hikmahanto yang sudah terhubung bersama kami. Tapi nanti kita bahas usai jeda bersama dengan Prof. Hikmahanto dan juga narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.